Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi teman-teman semua, bagi lu dalam menikmati hari Minggu, hari weekend terakhir di minggu ini, di minggu pertama di bulan Maret 2021. Gimana mengenai portofolionya? Apakah banyak hijau ataupun banyak merah? Ini udah menjadi penghujung dari window dressing, artinya di sini akan lebih banyak lagi aksi jual yang akan terjadi dari mulai Maret hingga Mei nanti. Karena kenapa? Karena bisa dibilang ini adalah yang namanya perbuatan dari si gajah dalam yang namanya menggiring opini, yaitu adalah buy on November, sell on May. Nah, dengan ini diakui ataupun diamini oleh seluruh investor maupun trader dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itulah ini dianggap sebagai adat, sebagai kebiasaan seorang trader ataupun investor Indonesia. Di mana ini udah masuk bulan Maret, maka siap-siap akan banyak porto-porto yang merah, akan banyak yang namanya emiten-emiten yang merah dari bulan Maret, April hingga Mei. Kenapa sampai Mei? Karena Juni itu sudah mulai masuk ke bagi dividen. Maka yang akan muncul adalah dividen hunter. Para dividen hunter inilah yang akan akhirnya mengkerek naik harga beberapa emiten. Bisa teman-teman cek bahwa semua emiten yang ingin bagi dividen maka akan dikerek naik setinggi-tingginya gitu. Jadi apakah baik? Jawabannya kalau sebagai dividen hunter ya baik-baik aja, karena emang itu tugas dividen hunter gitu. Tapi kalau yang baru terjun banget di pasar modal, yang baru terjun di saham, jangan coba-coba deh masuk ke saham yang mau bagi dividen. Justru kesempatannya itu adalah ke emiten yang baru bagi dividen. Tujuannya apa? Kita koleksi sebanyak-banyaknya untuk menjualnya pada saat dividen di tahun berikutnya. Itu bisa menjadi salah satu strategi. Jadi strategi dalam bermain trading atau berinvestasi saham itu banyak teknik dan cara. Tinggal disesuaikan aja dengan yang namanya profil resiko dari masing-masing. Apakah profil resikonya low, apakah profil resikonya itu middle, atau profil resikonya itu adalah high. Itu balik lagi ke masing-masing individu gitu. Oke, kita mulai dari review IHSG. Review IHSG minggu ini minggu kemarin ya seperti dibilang sudah masuk ke bulan Maret, artinya sini udah menuju yang namanya closing window dressing, artinya akhir dari window dressing. Kita udah mulai masuk ke fase yang namanya akan banyak jualan-jualan. Ini terbukti dari di sepanjang minggu kemarin Maret. Sepanjang seminggu kemarin itu IHSG lebih diwarnai dengan warna merah. Walaupun ada beberapa hari yang hijau, tapi mayoritas itu berwarna merah dari IHSG. Kenapa? Karena banyak selain faktor akhir window dressing ya. Yang kedua itu adalah ketidakstabilan ekonomi atau kestabilan politik di Indonesia gitu. Dari mulai berita vaksin virus ditemukan, virus varian baru yang berasal dari Inggris telah masuk ke Indonesia, yang akhirnya menyebabkan ketakutan. Lalu yang kedua itu disebabkan oleh yang namanya ketidakstabilan politik dari mulai kasus yang lagi rame sekarang nih, yang berlambang Mercy gitu, itu kan lagi rame nih sekarang. Itu ketidakstabilan politik yang terjadi, lalu keinkonsistenan kebijakan dan lain sebagainya yang mengakibatkan investor banyak yang menarik uangnya gitu. Dan ini sebenarnya diambil kesempatan oleh investor asing, oleh gajah asing untuk masuk ke emiten-emiten yang lagi dijatuhkan.
khususnya untuk blue chip ya. Ini gue nggak memperhitungkan ya. Gue nggak terlalu concern terhadap yang namanya emiten third liner ataupun gorengan, karena itu sangat faktor gajahnya tinggi. Artinya faktor makroekonomi nggak terlalu mempengaruhi dari emiten third liner ataupun gorengan. Sedangkan kalau emiten first liner atau emiten blue chip sedang sama emiten second liner itu sangat mempengaruhi atau sangat dipengaruhi juga oleh kebijakan makroekonomi gitu. Jadi IHSG ya begitulah. Sekarang kita lihat di sini. Jadi kita ngelihat berdasarkan sisi teknikalis. Tadi kita ngebahas IHSG itu dari sisi lainnya, yaitu dari sisi berita dan lain sebagainya. Sekarang kita ngebahas IHSG itu dari sisi dari sisi teknikal. Dari sisi teknikal di akhir Jumat kemarin memang IHSG itu merah merona IHSG. Artinya di sini rata-rata saham blue chip atau saham yang menjadi backbone dari IHSG itu sendiri itu mengalami kemerahan. Artinya rata-rata adalah turun. Contoh yang paling nyata mungkin adalah emiten-emiten perbankan ya. Emiten-emiten perbankan itu rata-rata atau mayoritas itu turun dari mulai Bank BNI, Bank BMRI, dan lain sebagainya gitu. Itu menunjukkan penurunan. Kita lihat secara teknikal kita melihat dari beberapa hari. Artinya di sini dari kita lihat 1 Maret. 1 Maret itu kan hari Senin ya. 1 Maret dibuka dengan hijau. Kemudian dilanjutkan di hari Selasa itu adalah pola candle continue atau pola netral lah, bisa dibilang pola netral yang terbentuk. Lalu di hari Rabu itu sebenarnya di petanda akan menjadi merah karena yang terbentuk adalah yang namanya doji. Pola doji ataupun bentuk candle doji yang terbentuk. Harusnya dengan bentuk pola candle doji ini kita udah ambil posisi keluar nih. Jangan masuk ataupun nambah muatan di situ karena akan dibawa turun. Harusnya seperti itu. Kalau teman-teman, makanya penting banget untuk lu tahu banget yang mengenai yang namanya bentuk-bentuk candle. Gak usah yang aneh, yang standar aja, karena bentuk candle yang standar itu ada 3, yaitu adalah pola bentuk candle netral, pola bentuk candle reversal atau pembalikan arah, dan pola candle yang namanya adalah pola candle netral, reversal, satu lagi yang menunjukkan trennya itu kuat atau strong trend gitu loh, menunjukkan pola trend. Nah, yang paling mudah aja, contoh kayak pola netral. Pola netral itu mungkin cuma satu ya. Pola netral itu gimana bentuk pola netral? Pola netral itu bentuknya itu kayak panggal. Kalau bahasa Sundanya itu panggal ya. Apa bahasa Indonesianya ya panggal ya? Gasing dari kayu. Gasing dari kayu. Kalau anak-anak kecil 90-an nih, itu pasti tahu deh. Gasing dari kayu karena kita beli Beyblade belum mampu beli Beyblade. Jadi pakai gasing dulu tuh. Kalau bahasa Sundanya sih panggal. Cuma gue nggak tahu bahasa. Iya. Mungkin di beberapa daerah akan berbeda bahasa. Tapi gasing dari kayu itu mirip kayak gitulah, kayak gitu. Terus kalau pola reversal atau doji, jadi paling sering itu paling enak mudahnya ngeliat itu doji ataupun hammer. Hammer udah kata-kata kita hammer adalah palu. Berarti yang bentuk palu itu adalah pola-pola reversal. Sedangkan kalau doji itu mirip kayak tanda plus ataupun yang lainnya yang tidak mempunyai badan tubuh. Jadi cuma bentuk garis gitu aja. Gitu. Itu adalah pola doji.
atau pola yang namanya terjadi pola reversal atau pembalikan arah gitu. Satu lagi pola strong, pola trend. Pola trend itu adalah yang paling mudah itu adalah Morobozu. Bentuk candle Morobozu. Apa itu bentuk candle Morobozu? Bentuk candle Morobozu itu kayak penggaris, dimana nggak ada pala dan buntut, jadi benar-benar kayak penggaris gitu. Kalau warnanya hijau berarti strong uptrend, kalau warnanya merah adalah strong downtrend. Udah, sesimpel itu. Itu. Jadi teman-teman harus hafal hanya 3 pola itu aja ataupun 3 bentuk candle itu aja. Itu is okay, itu akan sangat membantu dalam menentukan strategi apakah harus masuk hari ini ataupun enggak, atau kita harus wait and see dulu itu. Bisa dilihat di hari Kamis 4 Maret itu pola candlenya strong, artinya akan menunjukkan penurunan. Dan sekarang di hari Jumat itu membentukkan pola reversal atau pembalikan arah. Dengan pola reversal atau pembalikan arah ini nih, pola reversal pembalikan arah ini bisa menjadi kemungkinan atau istilahnya mungkin prosentasenya 60-40. Artinya dalam 60 hari Senin itu bakal hijau, hari Senin nanti itu bakal hijau. 40% lainnya itu akan melanjutkan tren turun, walaupun akan selama seminggu ini selama minggu ke depan nih, artinya minggu kedua Maret itu akan berkisar hanya di antara 6.223 sampai 6.376. Jadi akan berkisar di antara 2 harga itu. Atau bisa dibilang ini adalah yang namanya IDX atau IHSG lagi masuk fase yang namanya konsolidasi atau masuk ke fase sideways setelah naik beberapa bulan yang lalu. Apakah ini baik ataukah ini buruk? Ini balik lagi kepada investor, balik lagi ke para trader. Apakah tetap semangat untuk berinvestasi atau enggak? Tetapi menurut gua pribadi, kalau udah masuk ke fase konsolidasi, sedangkan ini udah bulan Maret, April, dan Mei, artinya 3 bulan ini, maka kecenderungannya itu akan terus mencoba tembus support 6.200 gitu. Jadi kalau yang udah take profit, silakan take profit, gak usah harap untuk naik lebih lagi. Yang jelas take profit lari gitu. Kalau yang itu adalah strategi terbaik sebenarnya. Itu adalah strategi terbaik yang bisa digunakan oleh para trader. Sedangkan kalau para investor, ya tunggu aja. Kalau gua pribadi tunggu aja sampai tembus di bawah 6.200. Kalau sekarang masih selalu mencoba nembus support, jadi tunggu tembus di bawah 6.200 baru boleh dilirik lah oleh para investor. Apalagi di bawah 6.000 itu nggak usah takut-takut lagi. Oke? Itu kurang lebih review IHSG kena seminggu kemarin dan seminggu ini ya. Seminggu ke depan, dari minggu kedua IHSG, minggu kedua Maret akan seperti apa. Oke, kita masuk ke pembahasan emiten ya. Kita ke pembahasan emiten. Kita lanjut pertama, Bang, kira-kira Unilever bisa naik ke 7.000 nggak dalam 1 sampai 2 bulan lagi? Oke, kita lihat dulu ya Unilever. Unilever 1 sampai 2 bulan berarti menggunakan strategi swing ya, mempergunakan strategi swing trading ya. Ingat 1 sampai 2 bulan. Swing trading adalah berarti kita melakukan transaksi jual beli kurang dari 1 tahun, itu disebut sebagai swing trading. Kita menggunakan menggunakan indikator yang paling umum aja deh gitu. Bollinger Band yang biasa digunakan dan diajarkan di mana-mana gitu. Nanti kalau pakai yang rumit ngerti. Kita satu lagi pakai Bollinger Band, satu lagi pakai RSI aja deh. Oke.
Bisa kita, kalau teman-teman buka di depan laptop, bisa dilihat kalau menggunakan Bollinger Band dan RSI, bisa dilihat sekarang memang tren dari Unilever ini lagi downtrend, lagi downtrend. Setelah dia mengalami stock split, sempat naik tapi akhirnya turun kembali, artinya sempat ke 10.000 kemudian atau bahkan 11.000 kemudian turun hingga pernah mencapai 6.000 bahkan di bawah 5.800. Itu yang gue pernah take profit, pernah nyampe gue ambil di 5.800 keluar di 7.000 sekian gitu. Dan ini bakal terulang lagi, apakah bisa tembus di bawah 6.000? Ya feeling gue sih enggak. Kenapa? Karena RSI-nya, Relative Strength Index, itu sudah menuju titik psikologinya, yaitu di minus atau di 30 gitu. Udah berada di 30. Artinya dengan sekarang berada di lower band, sekarang Unilever berada di lower band, maka ini sebenarnya ini kalau memang menuju 1 atau 2 bulan lagi, sekarang adalah momen yang pas untuk masuk. Karena sekarang 6.725 itu udah menjadi daerah supportnya, support terkuatnya sebelum menuju bottom historisnya di 6.000 bahkan di 5.800. Artinya apakah mungkin di bawah 6.700? Mungkin. Tapi apakah mungkin menyentuh 6.000? Jawabannya mungkin, tapi kecil kemungkinan gitu. Dengan kenapa? Dengan kita melihat asumsi DRSI-nya, di Relative Strength Index-nya itu sudah mengalami titik psychology. Dan yang kalau teman-teman lihat di indikator volume 18 Januari 2021 itu ada volume buyer yang sangat-sangat tinggi. Yang volume buyer sangat-sangat tinggi melebihi yang lain, tapi tidak mampu mendongkrak. Artinya di sini istilahnya memberikan ketakutan, tapi dia ambil keuntungan, masuk di sana. Masuk tinggi pun masih membawa penurunan. Ini adalah kesempatan emas. Apakah 1 atau 2 bulan lagi akan naik? Kalau feeling gue, iya. Kenapa? Ingat, bulan depan bulan puasa. Siapa yang jadi pertanyaan gini, paling mudah aja. Unilever itu produknya apa? Makanan minuman. Yang paling jelas di Lebaran deh, makanan minuman. Di mana rumahnya yang nggak ada makanan minuman untuk Lebaran atau untuk puasa? Mana penjualan ataupun konsumsi lebih banyak saat puasa atau saat sebelum puasa? Jawabannya saat puasa. Kenapa? Karena hawa nafsunya, beli pengen makan ini, pengen ini, bla 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 gitu. Jadi ya ini sebenarnya kesempatan emas sebelum bulan puasa. Ingat, apakah 1 atau 2 bulan akan naik lagi? Jawabannya iya. Gua pribadi asumsinya bakal iya. Dengan momentum puasa dan Lebaran. Gitu. Kalau pengen masuk di berapa? Tadi 6.700 it's good, 6.700. Artinya kalau di bawah lebih ke di bawah 6.700 ya beli aja. Jadi beli nyicil adalah yang terbaik sampai adanya pola terbentuk pola reversalnya gitu. Resistennya di mana? Resistennya di, kalau gue pribadi, kalau udah dapat di harga 6.000 atau bahkan di bawah 6.000, gak gue jual lagi tuh, gitu loh. Tapi kalau emang pengen ngejual, resistennya itu di mana? Terkuat resisten itu berada di daerah 8.125. Artinya jangan jual hingga harga mencapai 8125. Itu adalah resisten terkuatnya. Oke, itu kurang lebih mengenai Unilever. Kita lanjut selanjutnya ICBP.
ICBP, Indofood, CBP sukses makmur. Di sini gue tetap menggunakan dua indikator biar sebenarnya mudah buat teman-teman nilai sebenarnya gitu. Yaitu adalah indikator Bollinger Band dan indikator RSI. Di sini gue ngelihat secara bandarmologi. Kenapa? Di sini gue ngelihat hanya berdasarkan teknikal ya. Secara indikator teknikal dalam hal ini Bollinger Band, ICBP memang trennya lagi turun gitu. Tetapi dia sudah menyentuh Bollinger lower band, dan pola bentuk Bollinger Band itu sudah mulai menyempit. Jadi kemungkinannya ini udah masuk ke fase yang namanya fase sideways. Jadi kemungkinan seminggu ke depan itu akan terbentuk pola sideways cenderung turun dikit gitu loh. Pola sideways cenderung turun dikit. Jadi belum bisa ngangkat, pola sideways cenderung turun dikit, tapi udah konsolidasi dia. Akan stabil di 8.500-an. Akan stabil di 8.500-an ataupun kalau naik pun ke 8.700-an. Ataupun kalau turun hanya sampai mungkin di 8.375. Jadi akan berkustar di antara 8.500-an gitu. 8.400 mantul lagi ke atas, 8.700 mantul lagi ke bawah gitu. Jadi akan berkisar untuk ICBP akan berkisar di area itu. Kenapa gue yakin akan berkisar di area itu? Salah satunya adalah faktor RSI-nya yang udah menyentuh titik psikologi di 30 itu. Jadi untuk turun lagi apakah mungkin? Masih mungkin, tapi tidak akan lama gitu. Jadi seminggu depan akan seperti itu pergerakannya. Oke? Itu untuk ICBP. Kita lanjut ke Bang bahas BJTM. Oke, kita bahas BJTM. BJTM secara tren memang lagi uptrend setelah pom-poman dari salah satu ya influencer saham lah kayak gitu. Kita tahu siapa kayak gitulah ya. Dan kalau BJTM, tadi kan gue bilang BJTM itu secara fundamental itu baik. Karena fundamental itu baik, jadi nggak usah takut untuk kalau nyangkut ataupun untuk long invest gitu. Sejauh ini masih baik gitu. Terus secara secara teknikal ada tekanan jual. Ini gue ngelihat dari bentuk candle ya. Bentuk candle tanggal 4 Maret 2021 di hari Kamis. Itu ada tekanan jual yang mengakibatkan di hari Jumat itu mengalami penurunan. Ya, untuk turun lebih jauh apakah mungkin? Iya, kemungkinan mungkinnya itu ada tapi kecil. Jadi yang lebih terbentuk itu adalah pola sideways ya untuk dari Bank BJTM. Coba kita gunakan kayak tadi Bollinger Band. Dan RSI. Bisa dilihat di sini kalau kita menggunakan Bollinger Band dan RSI tepat sudah menuju upper band. Artinya akan mengalami penurunan, menguji middle band. Tetapi RSI mengalami penurunan. Jadi potensi turunnya akan lebih tinggi. Tapi turunnya itu bukan turun yang jebret signifikan turun ya. Tapi lebih ke turun sideways gitu. Jadi koreksi cenderung turun gitu ya. Jadi koreksi sideways kecenderungan turun. Itu yang akan terjadi di BJTM. Jadi kalau yang udah take profit, kalau udah untung silakan take profit gitu. Kalau yang belum atau sebenarnya yang belum masuk dia ini emiten atau pengen masuk, ya nanti aja masuknya, jangan masuk sekarang karena sangat-sangat bahaya gitu. Yaitu bahayanya akan nyangkut di harga tinggi. BJTM pun akan dibawa
setidak-tidaknya itu akan menuju 795 ya. 795 di mana habitat biasa mereka kan di 620-an, 670-an kayak gitu. Artinya di sini support terkuatnya pun hanya ada di support terkuatnya di 760. Apakah mungkin bawa ke 760? Kalau memang dibawa ke 760, berarti itu saatnya untuk masuk untuk swing trading ataupun long invest. Tapi kalau belum dibawa ke situ, ya sabar-sabar aja, cari aja emiten lain dulu gitu kalau untuk long invest ataupun swing trading. Tapi kalau untuk ini seminggu depan akan bergambarannya itu adalah sideways kecenderungan turun itu. Untuk Bank BJTM ada lagi? Apa cukup? 10.42 masih ada lah. TLKM, oke TLKM, Telkom, emiten sejuta umat. Telkom sudah menyentuh middle band, tetapi pola yang terbentuk adalah bentuk Bollinger Band-nya itu nganga. Bentuk Bollinger Band-nya kalau misalkan lu ngebuka candle ya, ngelihat itu pola candle-nya itu atau pola Bollinger Band-nya itu nganga. Walaupun RSI-nya itu menurun atau masih di pola netral sebenarnya, maka potensi backbone-nya dari 3320 lebih tinggi ya. Lebih tinggi pola backbone dari 3320 gitu. Jadi mungkin akan berkisar di 3320, paling turun dikit dari 3320, enggak turun banyak dari 3320 sebelum naik lagi ke atas gitu. Karena di sini sudah menunjuk pola naik ke atas, artinya di sini udah siap-siap untuk yang namanya perubahan pola menjadi uptrend ataupun downtrend. Tapi dengan kondisi kayak gini lebih ke arah uptrend. Gua pribadi akan lebih mengarah ke uptrend untuk Telkom. Untuk seminggu ke depan akan seperti apa? Tadi 3320 akan paling turun dikit. Besok itu akan mengalami hijau netral sebenarnya, hijau netral di hari Senin, dan selanjutnya itu akan backbone dari 3320. Itu yang akan terjadi sebenarnya di Telkom ya, berdasarkan case dari Bollinger Band ataupun dari RSI. Apakah masih oke untuk masuk? Jawabannya masih oke untuk masuk, karena sekarang bisa dibilang berada di supportnya, di area supportnya 3320 gitu. Jadi it's okay. Bang, untuk menyentuh resistennya masih jauh ya Bang BJTM. BJTM tadi masih jauh resisten ya, karena polanya itu pola turun. Jadi kayak tadi sideways cenderungan turun, itu yang terjadi di BJTM. Mungkin menuju resistennya kalau udah mau bagi dividen ya, tinggal perhatikan aja kapan BJTM bagi dividen. Kalau untuk Telkom kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke FPNI. Lotte Chemical Titans. Ini adalah salah satu contoh dari saham gorengan ya, saham gorengan Lotte. Walaupun harganya 256 perak. Jadi ini sebenarnya faktor bandarmologinya lebih tinggi ya untuk Lotte atau FPNI ini. Tadi seperti yang gue bilang, mungkin keakuratannya itu hanya di bawah 40% untuk teknikal ya. Di sini gue bahas secara teknikal, di bawah 40% ini yaitu adalah bola yang terbentuk adalah sideways, yaitu akan berkisar harusnya di antara 256 atau kecenderungannya lebih turun dari 256 gitu. Hanya itu gitu. Apakah bisa naik? Bisa aja kalau gajah pengen naikin, karena market cap-nya kecil, jadi faktor kesalahannya itu sangat-sangat tinggi itu untuk FPNI. Be careful aja. Oke? Tapi kalau misalkan ditanya untuk besok, maka jawabannya bisa hijau, bisa merah, karena dia berada di bawah lower band. Tapi kecenderungannya udah ngebentuk pola doji, jadi besok itu akan hijau di hari Senin untuk FPNI. Oke,
Segitu aja bocorannya. Lanjut. Jadi bisa hold jangka panjang Bang BJTM Bang? Bisa. Tapi BJTM itu memang cocok untuk long invest ya, karena mengincarnya kalau dividen. Jadi lupakan mengenai harganya itu naik ataupun turun, karena memang cocok untuk long invest. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau mau dapat condong itu silakan take profit kalau hijau, take profit dulu sekitar setengahnya dan masuk lagi saat udah turun gitu. Biar bisa memiliki kepemilikan lot yang lebih banyak. Oke? Kita lanjut. BBKP Bank Bukopin. Bank Bukopin bisa dilihat di sini kalau polanya itu rapih ya polanya. Oke, kita jangan menggunakan Bollinger Band. Polanya coba kita menggunakan indikator lain. Moving average aja ya. Ganti hapusan. Moving average. Bentar. Untuk besok selama ini, jadi gue ngeliat untuk seminggu ke depan ya. Untuk seminggu ke depan berarti gue settingnya oke, gue pasang EMA 2 dan EMA 5. Oke, bisa di zoom dulu ya. Polanya tipis. Sekarang sudah mengalami yang namanya Golden Dead Cross. Jadi kemungkinan kecenderungannya untuk Bank Bukopin itu untuk besok di hari Senin adalah merah. Di Senin adalah merah, dan kedepannya itu akan cenderung yang namanya fluktuatif, lebih ke sideways sih sebenarnya. Kalau lihat dari indikator MA ini lebih ke sideways naik turunnya. Jadi akan berkisar di antara harga nih 550 sampai ke 600. Jadi akan bermain di kisaran harga 550 ke 600. Kecenderungannya akan turun, tapi jadi akan berkutat besok itu adalah merah, lalu berikutnya itu bisa hijau atau merah gitu, tergantung gimana kondisi makroekonomi. Karena Bank Bukopin, ingat perbankan, faktor makroekonominya sangat dipengaruhi juga gitu. Oke, itu untuk sekilas untuk BBKP ya. Jadi be careful. Hampir 1 jam tadi gue nge-review ISG dan beberapa emiten. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah segini gue sambil live TikTok yang udah hadir. Thank you very much gitu. Jangan lupa kalau teman-teman tertarik, ini gue baru launching namanya pre-order buku kedua Millennial Investing, buku ngebahas mengenai value investing, buku ngebahas mengenai growth investing, buku ngebahas mengenai GARP investing, di mana salah satunya itu mencari nilai intrinsik atau nilai wajar, dan bagaimana kita mencari emiten di mutiara palung terdalam itu. Contohnya adalah kayak kemarin gue dapat adalah ERA yang naik, terus adalah Agro yang naik sampai 120% ya, ERA naik sampai 200 sekian persen gitu. Terus Agro
dan beberapa emiten lainnya yang dapat jackpot hanya kurang dari 1 tahun. Artinya buku Million Investing cocok untuk swing trading ataupun cocok untuk long invest sekalipun itu. Oke, bagi yang tertarik bisa lihat di postingan gua di TikTok ataupun di Instagram @fajare_, juga ada di situ, ada link formnya, silahkan diisi kalau bagi yang tertarik. Oke, thank you very much dan selalu still safe. See you, bye-bye. Thank you. Kita jumpa di hari Minggu depan jam 10 ya, ngebahas review IISG.